Saya tidak tahu tentang kalian, tapi di masa kecil saya bermimpi menjadi seorang arkeolog. Indiana Jones, perangkap, harta karun. Sayangnya, saya segera menyadari bahwa semua itu hanyalah fiksi belaka. Dan yang lebih buruk lagi, dengan teknologi saat ini, mungkinkah masih ada kuil kuno yang benar-benar belum tersentuh? Tampaknya sulit, tetapi kenyataannya ada 8 kuil di seluruh dunia, 8 tempat leluhur yang lokasinya kita ketahui, tetapi belum pernah dibuka. Mungkin terdengar tidak masuk akal, tidak logis, tetapi ada alasan nyata di baliknya. Misteri yang akan kita jelajahi bersama. Salah satunya, sebuah istana bawah tanah yang dibanjiri air raksa. Ketika kita memikirkan makam kuno yang dipenuhi perangkap mematikan, kita langsung membayangkan mumi yang dibungkus kain. Semuanya sangat Mesir. Namun, sebenarnya, tempat seperti itu ada. Hanya saja di Tiongkok. Kalian pasti pernah melihat foto-foto tentara terakota yang terkenal. Sebuah tempat wisata tampaknya tenang. Namun, beberapa meter dari sana, di bawah sebuah bukit, tersembunyi sebuah istana bawah tanah yang sangat besar yang masih belum dijelajahi. Bahkan pemerintah melarang akses apapun. Saya tahu, dengan mengatakan ini, terdengar seperti teori konspirasi, tetapi ceritanya benar-benar luar biasa. Pasukan tentara terakota ini melindungi sisa-sisa kaisar Tiongkok yang paling legendaris, Qin Shi Huang, orang di balik tembok besar, dan yang pertama kali menyatukan negara itu menjadi sebuah kekaisaran yang sangat besar. Dikenal karena megalomania, kekejaman, dan obsesinya terhadap keabadian, dia bahkan menghukum mati 450 sarjana yang gagal menemukan obat untuk kematian. Dia kemudian memutuskan untuk mencari keabadian dengan cara lain. Membangun untuk dirinya sendiri sebuah istana pemakaman yang sangat besar. Sebuah karya monumental yang membutuhkan kerja 700.000 orang. Dengan wafatnya sang kaisar, istana ini akan ditimbun dengan bertonton tanah dan ribuan pohon. Semuanya akan dikubur, termasuk selir-selirnya, untuk memastikan bahwa tidak ada pria lain selain sang kaisar yang dapat menyentuh mereka. Para pekerja yang membangun makam juga akan dikubur hidup-hidup, memastikan bahwa semua rahasia tetap terjaga. Strategi ini terbukti efektif, karena istana ini baru akan ditemukan 280 tahun kemudian. Pada tahun 1970, 2 petani, saat menggali sumur di lokasi terpencil, menemukan patung-patung yang aneh. Pasti pengalaman yang sangat tidak nyata. Selama 4 dekade, para arkeolog menggali dan menemukan ribuan patung tersebut. Di bawah bukit inilah istana itu tersembunyi. Kita tahu ini berkat catatan sejarah dan, terutama, analisis radar. Ini adalah istana yang monumental, dengan tinggi 115 meter. Menyimpan ruang pemakaman yang mewah, dipenuhi emas, harta karun, langit-langit yang menggambarkan langit berbintang dengan mutiara, dan patung-patung yang mewakili setiap selirnya. Lalu mengapa kita tidak membuka makam ini? Ada 5 alasan besar untuk itu. Alasan pertama adalah ketakutan akan kutukan. Ada prasasti yang mengutuk para pencuri, dan banyak orang meninggal secara misterius setelah menemukan patung-patung tersebut yang memperkuat kepercayaan ini. Alasan kedua adalah jebakan. Panah beracun dan dinding yang runtuh. Ada kemungkinan besar bahwa, bahkan setelah 2000 tahun, mekanisme ini masih aktif. Alasan ketiga adalah bahwa kaisar membanjiri tanah makamnya dengan merkuri yang beracun. Dia ingin menggambarkan 2 sungai besar di Tiongkok, dan itulah yang dia lakukan. Sungai Biru dan Sungai Kuning, tetapi dalam bentuk merkuri, dan ini tampaknya dikonfirmasi oleh analisis tanah yang dipenuhi dengan zat mematikan ini. Pada masa itu, merkuri dianggap sebagai simbol keabadian, dan kaisar sendiri secara teratur mengonsumsinya. Tidak mengherankan jika ia meninggal pada usia 49 tahun. 2 alasan utama untuk keputusan arkeologis tertentu dirangkum oleh arkeolog Christine Rome. Sebagian, ini adalah masalah menghormati leluhur, tetapi yang terpenting karena kita belum memiliki teknologi yang diperlukan.
Saat menjelajahi makam Tutankhamun dengan teknik yang tersedia pada tahun 1930-an, sejumlah besar informasi hilang. Di Tiongkok, selama penggalian tahun 70-an, ketika patung-patung digali, kontak sederhana dengan udara dan cahaya menyebabkan warnanya menghilang secara instan. Dapat dikatakan bahwa, hingga saat ini, arkeologi telah membuat banyak kesalahan. Fakta bahwa kita membutuhkan waktu begitu lama untuk menemukan bahwa dinosaurus memiliki bulu adalah karena kebiasaan memecahkan batu di sekitar fosil. Semakin banyak, arkeolog menghindari memasuki lokasi tertentu. Di Pompeii, misalnya, ada area yang telah dieksplorasi, di mana kita menemukan gulungan karbon, tetapi upaya apapun untuk membukanya akan mengakibatkan disintegrasi seketika. Hingga baru-baru ini adalah hal biasa untuk memaksa membuka dokumen dan kehilangan isinya. Hanya sekarang, dengan penggunaan radiasi sinkrotron, kita mulai menguraikan apa yang tertulis di dalamnya. Menghancurkan kuil Tiongkok ini berarti kehilangan banyak harta arkeologi. Oleh karena itu, makam akan tetap dilindungi oleh ribuan prajuritnya, memuaskan jutaan turis yang puas hanya dengan mengagumi foto-foto kecilnya. Anda pasti pernah mendengar tentang Taj Mahal. Jutaan influencer Instagram telah berpose di depan marmer multikolornya saat matahari terbenam. Tetapi apakah Anda pernah memikirkan apa yang ada di dalamnya? Lagi pula, ini bukan istana kerajaan atau semacamnya. Ini adalah makam. Sebuah makam yang didedikasikan untuk seorang wanita yang dicintai, mungkin dengan cara yang dipertanyakan, oleh Raja Shah Jahan. Ya, apa yang Anda lihat dalam gambar adalah interior Taj Mahal. Dua makam, dua cenotap yang hanya berfungsi sebagai ornamen. Ya, mereka kosong. Jasad sebenarnya dari raja dan istrinya berada di kedalaman istana. Ruang bawah tanah ini menyembunyikan berbagai ruangan dan koridor yang dilarang, seringkali ditutup dengan batu bata. Jadi, apa yang coba disembunyikan oleh Taj Mahal? Mengapa tidak menjelajahi ruang-ruang ini? Alasan resminya adalah degradasi. Taj Mahal dibangun dari marmer dan ruang bawah tanah yang terpapar kelembaban CO2 dan kalsium karbonat mengalami reaksi kimia yang dapat merusak fondasi yang sudah rapuh. Alasan kedua lebih teoritis, tetapi mungkin memiliki bias agama. Taj Mahal adalah monumen Islam, dan raja yang dimakamkan di sana adalah seorang Muslim. Namun dikatakan bahwa dia begitu setia kepada istrinya sehingga dia mungkin telah memumifikasinya, melanggar norma-norma Islam tentang penguburan. Dia dikatakan telah dimakamkan bersama berhala Hindu, dan laporan kontroversial menunjukkan adanya ruang rahasia yang dihias sebagai penghormatan kepada Dewa Siwa. Ini pada gilirannya menimbulkan pertanyaan politik yang serius. Sebagai monumen keagamaan Islam, umat Hindu tidak memiliki hak istimewa tertentu, terutama dalam konteks seperti ini. Kemungkinan rahasia ini akan tetap tersimpan untuk waktu yang lama. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya artefak tidak dapat diakses karena alasan agama. Misalnya, Gereja Santa Maria dari Sion di Ethiopia konon menyimpan tabut perjanjian, sebuah relik Alkitab. Hanya satu orang per generasi, seorang imam yang diizinkan masuk ke ruangan yang menyimpan harta suci ini. Dikatakan bahwa dia diawasi oleh dua penjaga yang mampu membunuh dengan tangan mereka sendiri. Contoh lain adalah kuil Ise di Jepang, yang didedikasikan untuk Dewi Amaterasu dan konon menyimpan Yata no Kagami. Sebuah refleksi ilahi. Apa yang Anda lihat hanyalah representasi artistik dan sangat sedikit orang di dunia yang memiliki hak istimewa untuk melihat cermin ini. Sang kaisar sendiri memegang pedang Kusanagi, salah satu dari 3 harta suci Jepang. Namun, tetap ada keraguan. Apakah artefak ini baru atau berusia ribuan tahun? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Namun, mari kembali ke India, karena ini bukan satu-satunya kuil yang pintunya tetap tertutup bagi kita. Ada pintu-pintu kuil Padmanabhaswamy yang didedikasikan untuk Vishnu, dewa Hindu yang paling kuat, terutama dalam wujud Ananta Chayanam. Selama berabad-abad, kuil ini menjadi milik kerajaan. Namun, pada tahun 2011,
Mahkamah Agung India memutuskan perubahan, memerintahkan untuk melakukan inventarisasi dan mengirim arkeolog. Di bawah tanah ditemukan 6 ruang rahasia yang diberi nama A hingga F. Pada tahun 2014, 2 ruang lagi ditemukan, G dan H. Dan para pembaca yang terhormat, ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Saat menjelajahi ruang-ruang ini, mereka menemukan bertonton emas, sabuk bertatahkan berlian, batu permata seukuran telur burung unta, dan bahkan kelapa yang dihiasi dengan permata, harta karun yang nilainya mencapai ratusan miliar euro. Kekayaan ini adalah ribuan persembahan kepada Vishnu yang terkumpul selama berabad-abad. Semua ruang telah diselidiki, kecuali satu, ruang B. Ruang ini tertutup rapat oleh pintu besi tanpa kunci, dihiasi dengan ular-ular yang menakutkan. Legenda mengatakan bahwa hanya pendeta yang melantunkan mantra tertentu yang memiliki kemampuan untuk membukanya. Ada rumor bahwa tempat ini mungkin dipasang perangkap, tetapi ketakutan terbesar adalah kutukan. Ketika para ilmuwan mengusulkan untuk membukanya, mereka menghadapi perlawanan dari semua pihak. Raja, warga, para pemuja. Semua menentang, takut bahwa pembukaan akan membawa malapetaka besar bagi kota. Tentu saja, ada laporan tentang kutukan. Dikatakan bahwa pengacara yang bersikeras untuk membuka pintu tersebut dikabarkan meninggal dengan cara yang tidak dapat dijelaskan. Orang-orang yang mencoba mendengarkan apa yang ada di balik pintu mengaku mendengar suara ular dan geraman. Semua ini terdengar agak mistis bagi saya. Saya percaya penjelasan yang sebenarnya, sekali lagi, terletak pada politik. Siapa pemilik harta karun ini? Bagi politisi sayap kiri, itu milik rakyat. Miliaran ini seharusnya digunakan untuk membiayai sistem sosial. Namun, bagi raja dan para pemuka agama, emas ini adalah milik dewa dan tidak boleh keluar dari kuil. Menjaga ruang B tetap tertutup adalah untuk menghindari penemuan harta karun yang lebih berharga dan akibatnya godaan untuk menggunakannya. Secara hukum, penyelidikan telah dilakukan. Tampaknya para pendeta telah membuka pintu ini pada tahun 90-an untuk menyimpan harta karun baru. Dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Apakah ini benar? Atau hanya alasan untuk mengakses lokasi tanpa membangkitkan kemarahan umat? Seperti biasa, pertanyaan politik dan keberadaan sejumlah besar uang menghalangi kita untuk mencapai kebenaran. Apa yang disembunyikan oleh Sphinx adalah Machu Picchu. Menurut legenda, dewa-dewa Mesir dikatakan telah menciptakan perpustakaan mistis yang menyimpan semua pengetahuan dunia. Tempat itu hanya bisa diakses dengan melewati labirin yang dilindungi oleh Sphinx itu sendiri. Namun hari ini, selain terlihat seperti anjing besar yang compang-camping, ia tampaknya hanya berfungsi sebagai dekorasi di gurun. Kecuali, pada tahun 1926, arkeolog Francis Emile Barres menemukan sebuah lorong di bawah Sphinx. Ia menjelajahi koridor panjangnya dan tidak ada apa-apa, hanya jalan buntu. Kemudian ia menutup terowongan itu, dan tentu saja hingga hari ini ada berbagai teori. Banyak di antaranya gila dan mistis, berputar di sekitar terowongan ini. Bahkan Anda dapat mengaksesnya di Assassin's Creed dan menemukan kuil besar di bawah Sphinx, Tuando dari Dalasenia. Dan itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya imajiner. Sebenarnya ada beberapa pintu masuk di Sphinx. Satu terletak di kaki belakang, satu lagi di kepala, dan yang ketiga di punggung. Dan bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang, ini tidak dirahasiakan dari publik, tetapi tidak ada yang bisa mengakses area tersebut karena takut merusak struktur dan menyebabkan Sphinx runtuh. Penting untuk memahami bahwa wilayah piramida seperti keju Swiss penuh dengan lorong rahasia, terowongan, dan sumur. Ada 2 ruangan yang kadang-kadang tergenang air atau pasir, membuatnya tidak dapat diakses untuk eksplorasi, meskipun beberapa koridor tampaknya mengarah langsung ke Sphinx. Tapi kemana mereka sebenarnya menuju? Yang paling menarik adalah bahwa studi dengan probe berhasil mengidentifikasi 2 rongga di bawah Sphinx. Tampaknya mereka alami. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apa yang ada di dalam terowongan ini?
Mengapa kita tidak mencoba mengungkap misteri ini? Jawabannya adalah sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Internet dan bahkan perpustakaan penuh dengan teori konspirasi. Memisahkan yang benar dari yang salah adalah tantangan. Dan ini tidak dibantu oleh satu sosok tertentu, Zawi Hawass. Seorang nama besar dalam Egiptologi dunia, dia telah membuat penemuan signifikan yang memberinya jabatan sebagai Menteri Barang Antik. Namun, kedekatannya dengan kekuasaan politik memberinya kendali hampir mutlak atas penggalian. Dan dia dikenal karena memblokir banyak dari mereka. Dia membenarkan sikap ini sebagai cara untuk melestarikan situs arkeologi. Memang benar bahwa orang Amerika tidak terkenal dengan kehalusan dalam praktik arkeologi mereka. Yang paling mengejutkan adalah bahwa ini bukan pertama kalinya probe mendeteksi anomali di wilayah tersebut. Di dalam piramida Giza itu sendiri, kamera termal mengungkapkan keberadaan ruang rahasia yang misterius, dengan panjang sekitar 30 meter. Akankah suatu hari nanti, kita berani menghancurkan permata sejarah ini untuk menjelajahi sesuatu yang mungkin kosong? Mungkin tidak. Pertanyaan yang sama muncul di situs arkeologi terkenal lainnya, Machu Picchu, di Peru. Di sana, seorang penjelajah Prancis tertarik pada sebuah rongga yang tidak biasa. Dia mengumpulkan peneliti, peralatan, dan saya akui, bahkan saya sendiri tidak yakin apa yang saya lakukan di sini. Hipotesisnya adalah ada beberapa ruang tersembunyi di balik batu-batu ini, mungkin berisi benda-benda logam. Teori ini semakin kuat. Bagaimana jika itu adalah makam kerajaan, mausoleum kaisar legendaris? Lalu, mengapa tidak membukanya? Situasinya mirip dengan Zawi Hawass. Di satu sisi, ada seorang sejarawan Peru yang menentang penggalian, menuduh orang Eropa mencoba merusak dan mencuri harta karun Peru, seperti yang terjadi di masa lalu. Di sisi lain, ada penjelajah Prancis dengan pendekatan yang kurang ilmiah dan cukup sensasional, yang menuduh sejarawan Peru menghalangi penggalian untuk mengklaim semua kredit ilmiah dari penemuan tersebut. Di tengah semua ini, pemerintah memutuskan untuk sepenuhnya memblokir akses ke lokasi tersebut karena kontroversi ini menarik turis dan akibatnya menyebabkan kerusakan. Jadi sejak 2014, kasus ini tetap tidak bergerak. Cukup dengan memindahkan beberapa batu untuk memastikan, tetapi tidak. Dan dengan demikian kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik pintu rahasia Machu Picchu. Pintu mana yang tertutup untuk masa depan? Sungguh mengejutkan untuk berpikir bahwa beberapa pintu ini tetap tertutup selama 2000 tahun. Terlihat absurd, tetapi peradaban kita sendiri juga memiliki pintu-pintu yang akan tetap tersegel selamanya. Contoh yang mengesankan, yang seolah-olah keluar dari film fiksi ilmiah, adalah tempat pembuangan limbah nuklir di pegunungan Yucca, Nevada. Selama setidaknya 10.000 tahun, tempat ini harus tetap tertutup. Kami terpesona sepanjang video ini dengan struktur-struktur yang berusia 2.000 tahun. Di sini usianya 5 kali lebih tua. Masalahnya, di sini tidak ada sungai merkuri, melainkan limbah radioaktif yang mematikan. Namun, orang-orang sezaman kita juga menciptakan tempat-tempat yang 2000 tahun dari sekarang akan menarik untuk ditemukan kembali. Misalnya, kripta tersembunyi Pasteur yang beruntung dijelajahi oleh YouTuber Axolot atau Gunung Rushmore dengan wajah-wajah yang diukir di batu. Mereka menyimpan sebuah ruang rahasia di mana brankas titanium tertanam di dasar patung-patung tersebut, karya seniman Borglum. Dia memutuskan untuk membangun ruang ini dan meninggalkan kapsul waktu di sana, penuh dengan kenangan dari zamannya, Mondo 14 yang mungkin akan ditemukan ribuan tahun dari sekarang ketika brankas itu dibuka. Siapa tahu jika kaisar-kaisar kuno memiliki niat yang sama untuk mencatat sejarah melampaui zaman atau sekadar ingin beristirahat dengan tenang tanpa diganggu. Apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, untuk orang tua dan kakek nenek kita? Mengetahui bahwa suatu hari, mungkin, seorang arkeolog akan membuka peti mati ayah saya, bukanlah ide yang menyenangkan bagi saya. Namun, cerita-cerita ini adalah bukti bahwa kita masih bisa terus berimajinasi.
Bahwa masih ada misteri, kuil-kuil rahasia, tidak semuanya telah ditemukan, tidak semuanya telah dipetakan. Untungnya, beberapa pintu tetap tertutup, memungkinkan kita untuk bermimpi. Jika Anda belum melakukannya, pertimbangkan untuk berlangganan saluran ini. Kami hampir mencapai 2 juta pelanggan. Sedikit usaha akan sangat berarti untuk membantu kami mencapai tujuan itu. Anda juga bisa mengikuti kami di Twitter, Treasure, untuk menemukan cerita-cerita kecil menarik lainnya. Di Instagram saya, Tresneo, juga ada ruang untuk ego. Tapi saya tidak akan mengambil lebih banyak waktu Anda. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada para editor yang, seperti biasa, melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih teman-teman. Ciao.